Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, peserta PKDP oleh PTP UIN Alauddin Makassar tahun 2025. Melalui konten ini, kita akan melihat bagaimana sikap moderasi beragama dalam menyikapi keberagaman, khususnya dalam praktik ibadah sholat yang sah dalam Islam. Nah, teman-teman, pasti pernah dengar namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa sih? Tentu moderasi beragama ini bukan sekedar wacana, tapi prinsip hidup yang harus kita jalankan. Ia adalah jalan tengah di mana sikap yang adil, seimbang, dan menjauh dari ekstremisme harus ditanamkan. Dalam konteks ibadah, moderasi berarti menghargai adanya perbedaan pandangan fikih, termasuk dalam praktik sholat, bahwa tidak semua umat Islam harus seragam dalam melaksanakan sholat. Nah, moderasi beragama ini dilandasi oleh 9 prinsip penting. Yang pertama, kemanusiaan, kemudian kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, penghormatan tradisi, anti kekerasan, toleransi, dan komitmen kebangsaan. Kesembilan kata kunci ini menjadi fondasi agar umat Islam mampu hidup rukun meski berbeda dalam ekspresi keagamaan. Nah, moderasi beragama tentu tidak hanya tentang bagaimana saling menghargai antar umat beragama yang berbeda, tapi juga termasuk menghargai perbedaan dalam Islam itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ki Haji Ali Mustafa Yakut, bahwa perbedaan mazhab adalah kekayaan intelektual umat, bukan alasan untuk saling menyakiti. Nah, ini penting untuk kita renungkan, terutama di tengah masyarakat yang masih mudah menghakimi karena cara sholat yang berbeda. Nah, kita bisa lihat contoh, ada yang bersedekap di dada dalam melaksanakan sholat, ada pula yang di bawah pusar, ada yang tidak bersedekap sama sekali. Semua ini sah menurut mazhabnya masing-masing. Namun dalam praktiknya kita masih sering menjumpai intoleransi. Ada yang mencaci bacaan kunut misalnya, ada yang menyebut posisi tangan orang lain tidak sah. Tentu hal ini bertentangan dengan semangat ukhuwah dan ajaran Islam yang penuh kasih. Kita lupa bahwa dalam hal ibadah Allah memberikan ruang perbedaan. Nah, seperti dalam kutipan ini, bahwa tidak sepantasnya seorang muslim mencela orang lain dalam perkara yang memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Selama ada dalil yang mendukung dan pendapat itu diikuti dengan ijtihad, maka ia tidak boleh diingkari. Nah, ini menurut pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian solusinya apa? Tentu pertama adalah kita perlu memahami bahwa khilafiyah adalah bagian dari kekayaan Islam. Yang kedua, jangan mudah menghakimi orang lain yang berbeda praktik ibadahnya. Dan yang ketiga, tentu edukasi dengan bahwa perbedaan mazhab harus ditanamkan sejak dini, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Demikian konten singkat ini, semoga menjadi pengingat bahwa Islam datang bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk menyatukan hati. Dengan moderasi, kita bisa beribadah dengan dalam damai dan hidup berdampingan tanpa saling mencela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.